Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tarbiyat Online Sindang Barang. Bersama saya Nizam. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pengorbanan yang nantinya akan dikupas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Saidul Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Pak di COVID ini? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah mantan ketua Jemaat Ahmadiyah Sindang Barang pada 4 periode lalu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Saidul Muslimin ini mulai jadi ketua JI Sindang Barang pada tahun 2004 sampai tahun 2010. Selang 1 periode kemudian dilanjut lagi pada tahun 2013 sampai 2019. Lalu beliau ini adalah sekretaris mal tambahan di pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kemudian beliau ini adalah naib sadar pengurus pusat Majelis Ansarullah pada bidang mal. Dan beliau ini adalah anggota tim pengumpulan dana di proyek strategis. Dan beliau adalah ketua tim renovasi di Masjid Jemaat Ahmadiyah Cisalada. Langsung saja pada pembahasan kali ini, yaitu pengorbanan. Jadi pada dasarnya kita ini sebagai umat manusia, umat muslim, harus berkorban dalam segala sesuatunya. Maka dari itu langsung saja kita bincang-bincang dengan Pak Saidul Muslimin. Bapak, kita ini akan membahas soal pengorbanan Pak. Ya. Nah, bagi Bapak pengorbanan yang hakiki itu seperti apa sih Pak? Di dalam Islam maupun di dalam jemaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Nizam dan juga para pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa di rumah dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan mendapat ridho Allah Ta'ala. Amin. Tadi Kang Nizam menanyakan tentang pengorbanan hakiki seperti apa sih? Ya. Saya mengutip dari suatu khutbah Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2013 di Masjid Baitul Huda, Sydney, Australia, yaitu oleh Yang Mulia Hajat Mirza Masur Ahmad. Hujur melewatkan Al-Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, pengorbanan Anda sekalian secara lahiriah tidak akan menimbulkan hasil apapun, melainkan ruh pengorbanan itulah yang akan menimbulkan hasil, yang dengannya manusia memberikan pengorbanan. Jadi di sini ada satu kalimat mengenai ruh pengorbanan itu. Selanjutnya Hujur menyampaikan juga Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, tanpa ketakwaan ruh pengorbanan ini tidak akan lahir. Tidak pula tanpa ketakwaan hasilnya akan lahir, yang merupakan tujuan pengorbanan hakiki. Jadi kuncinya daripada ketakwaan. Dasarnya ada ketakwaan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dengan sangat jelas, daging dan darah pengorbanan Anda sekalian sama sekali tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Dia berfirman, walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi ketakwaan hati kalianlah yang sampai kepada Allah Ta'ala. Pengorbanan dalam bentuk apapun atau sarana apapun akan menyampaikan Anda sekalian kepada Allah Ta'ala. Itu terjadi ketika pengorbanan ini dilakukan dengan tujuan meraih ridho Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini ada
tiga kalimat utama adalah pertama ketakwaan, kedua adalah ruh pengorbanan itu yang ditimbulkan dari ketakwaan, dan kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada pengorbanan itu adalah meraih ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah Ta'ala diraih dengan secara ikhlas, menerangkan kebesarannya dengan ibadah kepadanya, dengan mengamalkan perintah-perintah yang Allah Ta'ala berikan, dengan mengamalkan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran, dengan meraih ruh dan pesan Islam. Pendek kata, jika Anda sekalian melakukan pengorbanan dengan pemikiran ini, maka bagi Anda sekalian ada kabar suka. Anda sekalian akan menjadi peraih ridho Allah Ta'ala, termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat ihsan atau orang-orang berbuat kebaikan, terhitung dalam orang-orang yang mendapat petunjuk. Anda sekalian akan menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat yang telah ditetapkan bagi seorang muslim hakiki. Rasulullah SAW menasihatkan, terdapat dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya nilai sebuah amal itu tergantung pada niatnya. Alhasil, pengorbanan ini akan diterima jika niatnya adalah berjalan di atas ketakwaan dan untuk meraih ridho Allah Ta'ala, dan serta berusaha mengamalkan perintah-perintahnya. Jadi Kang Nijam, jadi pengorbanan hakiki itu adalah dilandasi oleh suatu ketakwaan untuk mendapatkan untuk memperoleh ruh dari pengorbanan itu. Nah, dari sana ada tujuan dari pengorbanan itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Nah, itulah pengorbanan hakiki, dengan cara yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, mengamalkan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran, melakukan ibadah kepadanya. Nah, itulah ada landasan daripada ketakwaan itu. Nah, itu pengorbanan hakiki. Demikian Kang. Baik, jazakumullah Bapak untuk pemaparan yang mengenai pengorbanan hakiki itu seperti apa ya. Yeah. Jadi dari firman Allah Ta'ala dan juga sabda-sabda Rasulullah, kemudian sabda Khalifah, itu menyampaikan dasarnya adalah ketakwaan, kecintaan, dan ketulusan, seperti itu ya Pak. Nah, dan keikhlasan ya. Ada kaitannya dengan keikhlasan Pak ya. Keikhlasan kalau secara umum mungkin banyak yang menyebutkan teknis pengorbanan nih Pak. Contoh ya Pak ya. Berkorban itu jika kita memberi nih Pak. Analoginya kita tangan kirinya disembunyikan Pak gitu. Yeah. Nah, ini menurut Bapak emang harus seperti itu, ketulusan itu, atau bagaimana Pak? Yeah. Kaitannya nih. Ya. Baik Kang Nijam, pertanyaan kedua adalah terkait dengan tadi. Yeah. Saya sampaikan bahwasanya itu ada dalam hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tersebut berbunyi yang artinya, jadi secara lengkapnya artinya seperti ini: seseorang yang mengeluarkan sedekah, ini terkait dengan sedekah ya, Sedekah amal, lantas disembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya. Nah, ini kita jabarkan mengenai hal ini ya. Beberapa banyak yang menafsirkan mengenai hadis ini, dan juga saya coba mencari suatu informasi yang saya rasakan menurut pandangan saya cukup baik, adalah sehubungan dengan makna-makna tersebut, maka tangan kanan itu dalam hadis di atas dapat diartikan sebagai simbol positif ya, kita kan tangan kanan sebagai simbol positif berupa amal sedekah kepada orang lain dengan dilandasi niat yang baik, tulus, ikhlas. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan tangan kanan adalah perbuatan baik yang didorong oleh keinginan yang baik, yakni niat ikhlas
beribadah atau bersedekah semata-mata untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Kembali lagi kepada kita ini, segala perbuatan baik kita ini adalah untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan tangan kiri adalah simbol negatif. Ya, di simbol-simbol ini dalam beberapa tafsiran ya, ini yang saya rasa relatif cukup baik ya, adalah berupa keburukan yang didorong oleh keinginan yang buruk. Ria, seperti ria, pamrih, dia mau sedekah atau dipuji mau dipuji orang, dan sombong. Nah itu ya, itu simbolnya gitu ya. Jadi keikhlasan seperti itu hanya bisa dicapai ketika seseorang dalam bersedekah menyembunyikan tangan kanannya agar tidak diketahui oleh tangan kirinya. Nah ini maksudnya, jangan sampai sedekah yang kita lakukan dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah dirusak oleh nafsu buruk yang ada dalam diri kita sendiri. Untuk itu ada baiknya kita adakan upaya melupakan setiap sedekah yang telah kita lakukan agar keikhlasan benar-benar terjaga. Nah, jadi kalau sudah kita bersedekah ya lupakan saja. Jangan sampai timbul nanti keriaan dan sebagainya. Artinya tidak perlu kita mengingat-ingat kembali sedekah yang telah kita keluarkan seberapapun banyaknya. Sebab hal itu sama saja dengan membuka peluang bagi tangan kiri atau nafsu buruk untuk merusak keikhlasannya. Jika kita telah mampu melupakannya dalam arti yang benar-benar dapat mengendalikan tangan kiri, maka godaan-godaan apapun, baik yang berasal dari dalam diri sendiri pun maupun dari luar, tidak akan mampu mempengaruhi keikhlasan kita dalam bersedekah. Nah itulah, jadi kita menjaga tangan kiri kita ini yang sifat-sifat tadi, ria, sombong, kemudian pamrih gitu ya, itu dijaga oleh tangan kanan ini supaya dia tidak timbul di dalam hati kita untuk itu. Cukup sulit ya Pak ya ternyata. Iya memang itulah satu kalau kita berada di jalan untuk mencapai ridho Allah Ta'ala, insya Allah kita insya Allah bisa tertangani masalah-masalah ini ya, sifat ria, sombong, ya, takabur, ataupun dia pamrih gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Artinya dari menurut pandangan Bapak, dari hal yang tadi hadis dari Bukhari Muslim ini terkait dengan terkait menyembunyikan tangan kanannya dari tangan kiri untuk tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Oke. Baik, ya mungkin tadi saya nanya seperti itu karena kan di kalangan anak-anak tuh kalau misalnya berkorban diajarkan mungkin oleh gurunya seperti itu, jadi tangannya benar-benar disembunyikan ke belakang Pak. Seperti itu ya mungkin. Apa sih maknanya biar nanti pemirsa di rumah, adik-adik kita ini paham seperti itu adalah simbol dari kebaikan dan keburukan tadi ya Pak. Oke, cukup jelas mengenai simbol yang tadi. Mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kalau di dalam jemaat nih Pak ya, ada pengorbanan-pengorbanan semacam ya jiwa ya Pak ya, ada raga gitu, kemudian harta gitu, waktu, terus juga ada kehormatan nih Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, yang paling tinggi levelnya gitu Pak, yang perlu kita prioritaskan untuk diperjuangkan itu yang mana nih Pak, dari antara item yang barusan saya sebutkan? Ya baik Kang Nijam. Ya, ini ada di dalam suatu janji Hudam ya. Ya, salah satu paragrafnya saya sampaikan adalah, aku berjanji, ini paragraf pertama, aku berjanji setiap saat bersedia mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan kehormatanku untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Nah itu jadi itu yang kami sampaikan. Kemudian pertanyaannya adalah
menurut Bapak lebih prioritas mana yang perlu diperjuangkan? Nah, gitu kan. Nah, ini prioritasnya melihat suatu kondisi ya dan situasinya. Seperti mungkin Kang Nijam pernah mengetahui kisah kita, ada 3 syuhada kita ya waktu saat peristiwa Cikesi. Nah, itu pada saat itu jemaat membutuhkan suatu pengorbanan mengenai jiwa dan raga. Di sanalah kondisi seperti itu dibutuhkan, dan saat itulah ada 3 syuhada saudara kita mati syahid di sana. Ya. Jadi tidak setiap saat memang, jadi kondisional, situasional. Nah, demikian pula untuk pengorbanan waktu gitu ya, pengorbanan waktu. Nah, ini ada di Hudam ini relatif mungkin waktunya sedang belajar ya, masih ada sisa waktunya, ya korbankanlah untuk di jalan agama, yaitu menjadi aktif dalam kegiatan kita jemaat ya. Kalau mendapat karunia menjadi pengurus, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, itulah kita korbankan waktu kita untuk kepentingan agama di sana. Nah, bagi yang sudah bekerja mungkin waktunya terbatas, nah namanya pengorbanan itu kan suatu hal-hal yang dia nanti ada penjelasan di belakang nanti mengupayakan agar kita dalam kondisi sempit bisa berkorban begitu. Jadi sebenarnya yang sudah bekerja ya, di samping pengorbanan harta tentunya karena dia sudah berpenghasilan gitu ya, mungkin ada karunia Allah Ta'ala, ada kelebihan bisa berkorban dengan hartanya. Dan bahkan kalau bisa diupayakan juga untuk waktu yang sempit itu bisa ambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan jemaat. Atau kalau mendapat karunia menjadi seorang pengurus, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini untuk pengorbanan harta waktu ini khususnya kepada yang muda generasi penerus ini ya, waktu Anda cukup untuk bisa mengisi kegiatan-kegiatan untuk kegiatan agama. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harta mungkin kalau Bapak pribadi dulu mungkin kerja gitu ya, mungkin waktunya kurang sehingga ya pengorbanan hartanya ya kita perbesar ya, karena rezeki dari Allah Ta'ala kita kembalikan lagi itu rezeki itu untuk pengorbanan kemajuan daripada jemaat ini gitu. Mungkin itu Pak Kang Nijam mengenai pengorbanan yang dinyatakan di dalam janji Hudam. Jadi 5 item pengorbanan tadi itu tidak ada yang harus diprioritaskan secara ini apa ya, secara harus gitu. Berarti itu situasional kita, kondisinya kita seperti apa gitu seperti ya. Itu ya. Oke. Jadi di mana itu ada yang harus diutamakan yang lebih baik, misalkan harus harta ya harta terlebih dahulu gitu. Oke. Kita telah mendapatkan pencerahan dari apa yang didiskusikan oleh Pak Sayyidul Muslimin. Nanti kita akan lanjut pada episode yang berikutnya. Jika pemirsa ingin ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada kami, bisa sampaikan pertanyaannya di komen di bawah ini. Nah, dan jangan lupa kepada pemirsa sekalian untuk like dan subscribe YouTube channel kita. Demikian, jazakumullah hasanah jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat menunaikan ibadah puasa.